Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kembali kami bangun, semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-9. Tertulis demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan kita sebagai manusia yang tinggal di bumi adalah tempat tinggal. Secara sadar atau tidak, rumah menjadi impian bagi semua orang. Banyak orang yang bekerja dengan keras untuk berusaha membeli rumah, walaupun dengan cara mencicil hingga puluhan tahun. Sebagian orang mempunyai rumah yang besar, bahkan sangat besar, yang bisa disebut sebagai mansion dengan harga yang sangat luar biasa mahal. Sebagian orang lainnya mempunyai rumah yang normal ukurannya, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Sebagian besar lagi rumahnya kecil, ada yang hanya kontrak dan ada yang tidak memiliki rumah. Kita lihat dalam fenomena di bumi ini, bahwa rumah menjadi suatu kebutuhan bagi kita manusia. Walaupun mungkin di antara kita ada yang suka dengan cara hidup berpindah-pindah, tetap saja rumah atau tempat tinggal diperlukan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bagaimanapun juga suatu saat akan pergi meninggalkan bumi ini. Tubuh kita kembali menjadi tanah, dan roh kita kembali kepada Allah Pencipta. Semua harta milik kita di bumi ini akan kita tinggalkan. Yang menjadi masalah kemudian adalah mengenai keadaan kita sesudah kehidupan di bumi ini. Adakah kita mempunyai rumah di tempat keabadian, ataukah kita terlunta-lunta dalam kebinasaan yang kekal? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus mempunyai berbagai makna yang penting, dan salah satunya terdapat dalam ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengar pada hari ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 2-3, Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perkataan Tuhan Yesus merupakan janji firman-Nya atas kita semua yang percaya bahwa kepada kita Ia menyediakan suatu tempat tinggal yang kekal, rumah yang abadi di dalam sorga. Kita tidak perlu pusing lagi dengan keadaan setelah kematian, karena tujuan kita sudah pasti di dalam Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah pencipta langit dan bumi ini, Bapa yang kekal, telah memberikan tempat yang pasti bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada di antara saudara yang mendengarkan renungan hari ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terima Dia di dalam hidupmu, demi keselamatan dan kehidupanmu yang kekal. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, untuk menebus dan menyelamatkan saya dari dosa dan kebinasaan. Saya terima Engkau saat ini ya Tuhan dalam hidupku. Ampunilah dosa-dosaku, dan terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu. Masuklah dalam hidupku Tuhan Yesus, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara-saudara yang baru saja bertobat dan menerima Tuhan Yesus, berilah diri saudara dibaptis, dan teruslah belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab dalam pimpinan Roh Kudus, serta setialah dalam iman kepadanya sampai akhir. Bagi kita semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan dan kepastian akan tempat tinggal kekal, rumah abadi yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kenaikan-Mu ke sorga memberikan kami jaminan yang benar-benar pasti, bahwa kami menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama-Mu di dalam sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan buatlah kami berhasil. Biarlah dalam semuanya itu, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa saat ini untuk yang sedang mengalami sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Sempurnakan tubuh mereka oleh kuasa darah-Mu. Berikanlah juga pertolongan-Mu ya Tuhan, atas mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.